Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan IPAL, Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah, setelah UTS. Jadi setelah UTS ini kita akan membahas mengenai bagaimana mendesain secondary treatment untuk yang dia jenis yang systemic grow dan juga attached grow. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi awal dasar-dasar mengenai pengolahan biologis. Oke. Nah, untuk materi awalnya, materi dasar di sini, kita akan menggunakan beberapa referensi yang ada, terutama dari buku Makeup and Edit tahun 2012, ataupun menggunakan buku yang lainnya. Dipersilakan. Oke. Untuk gambaran awal mengenai apa itu beda antara systemic grow atau suspensi dengan attached grow atau yang melekat. Nah, bedanya adalah bahwasanya untuk pengolahan biologis atau secondary treatment yang menggunakan suspensi, artinya adalah air limbah tersebut akan dikontakkan dengan aktivitas secara langsung tanpa ada media untuk melekatnya. Sehingga untuk yang suspensi ini rata-rata pengolahan limbah di sini limbah akan langsung diolah dengan mengkontakkan dengan aktivitas atau lumpur aktif tadinya. Sedangkan contohnya banyak, bisa seperti aerasi atau aerasi, kemudian oxygen ditch dan lain-lainnya. Dan untuk yang anaerobiknya itu bisa seperti outflow anaerobic fast blanket USB, ataupun anaerobic digester atau nebulizer sama, dan juga yang lain-lainnya. Dan untuk yang melekat atau biofilm ini biasanya dengan cara bahwasanya dengan konsep yang suspensi ini kita kembangkan menjadi melekat, yang mana bakteri tadi atau aktivitas tadi itu akan digantikan dengan cara bahwasanya semua biofilm yang ada tersebut akan melekat pada suatu media. Nah, media tadi lah akan digunakan untuk sebagai seperti rumah bagi bakteri untuk mengolah si limbah nantinya. Sehingga di sini kondisi melekat ini digunakan adalah untuk sebagai media untuk tumbuhnya bakteri pada satu biofilm atau pada satu media. Nah, sehingga di sini dengan pengolahan limbah secara melekat atau biofilm ini melekat ini, sehingga biofilm akan terbentuk pada media-media tadi, sehingga nanti hasilnya adalah kalau untuk ion suspensi ini memiliki jumlah zat yang lebih banyak karena dia secara langsung berkontak. Sedangkan untuk yang terlekat atau melekat ini rata-rata zat induknya itu lebih sedikit karena dia akan lebih banyak melekat pada suatu media. Nah, contohnya untuk yang aerobik bisa seperti RBC, kemudian treating filter, dan juga beberapa unit lainnya. Sedangkan untuk yang proses anaerobik kita bisa gunakan, contohnya adalah seperti anaerobic buffer reactor, yang mana di sini pada bagian akhir dari ruangan kompartemen dari anaerobic buffer reactor atau ABR-nya itu dilengkapi dengan beberapa biofilm, seperti biofilm yang memiliki jenis seperti sarang tawon ataupun jenis lainnya. Nah, di sini untuk mereview dari materi sebelumnya, bahwasanya dalam pengolahan limbah tersebut ada pengolahan fisika, pengolahan biologis, dan pengolahan kimia. Untuk pengolahan fisika kita telah membahasnya itu di awal sebelum UTS. Dan pengolahan kimia kita akan bahas ini bagian akhir, itu mengenai kita menggunakan seperti desinfeksi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai proses pengolahan biologis. Nah, di sini ada pengolahan secara aerobik dan
secara anaerobik. Secara aerobik itu bisa seperti kolom aerasi, kemudian fakultatif aerasi, kemudian lumpur aktif, kemudian ekstensi aerasi ataupun oxidation ditch. Sedangkan untuk yang proses anaerobik itu bisa seperti menggunakan anaerobic filter, WSB, anaerobic pond, AWL, dan lainnya. Atau kita mengkombinasikan antara keduanya juga bisa. Beberapa teknologi, beberapa WTP juga mengkombinasikan antara aerobik dengan anaerobik. Nah, ini contoh secara singkat mengenai pengolahan limbah secara suspensi atau suspensi glow, yang mana bahwasanya tadi di sini adalah air limbah tadi akan dikontakkan dengan lumpur aktif. Nah, biasanya pada pengolahan biologis yang menggunakan lumpur aktif memiliki satu set pengolahan yang mana adalah reaktor aerasinya, yang kedua adalah bak sedimentasi kedua. Yang mana setelah pengolahan limbah menggunakan aktivitas ditambah dengan aerasi ini, nanti sehingga sini akan tercipta biofilm yang baru, sehingga di sini biofilm tadi atau lumpur aktif tadi itu akan dipisahkan di bagian secondary clarifier. Nah, di sini ada konsepnya seperti pengendapan saja, sama seperti primary clarifier sebelumnya. Nah, sehingga di sini untuk pengolahan limbah di sini, untuk slide yang telah terbentuk akan mengendap di dasar dari tangki clarifier dan air bersih akan mengalir dan dikirimkan ke bagian disinfeksi. Nah, di sini perlu diingat bahwasanya lumpur aktif ini merupakan suatu kandungannya adalah bakteri yang terbanyak, sehingga di sini lumpur aktif terkadang juga disebutkan sebagai biofilm ataupun media massa atau juga disebutkan sebagai VSS atau volatile suspended solid. Kenapa dibilang volatile solid? Karena kandungan terbesar dari lumpur aktif ini adalah mikroba, sehingga lebih banyak kandungan volatilnya atau volatil organik karbon. Nah, ini contoh pengolahan limbah yang tadi. Bahwasanya dalam suatu tangki aerasi itu rata-rata air limbah yang masuk itu mengandung beberapa kontaminan yang bisa diolah oleh bakteri, oleh lumpur aktif atau bakteri, tambah dengan oksigen akan menghasilkan biomasa yang baru atau lumpur aktif yang baru, kemudian menghasilkan beberapa gas buang seperti CO2, kemudian menghasilkan substrat lainnya seperti nitrat, kemudian sulfat dan PO4 dan fosfat. Nah, ini yang akan kita bahas di sini bagaimanakah peranan mikroorganisme dalam mengolah suatu limbah. Nah, mikroorganisme yang namanya proses biologis, sehingga di sini kita yang pasti adalah yang berperan penting dalam pengolahan limbah itu adalah kandungan biologinya atau mikrobanya yang berperan untuk mengolah kandungan organik yang ada di dalam suatu air limbah. Nah, di sini yang terpenting di sini adalah kita harus mempertimbangkan kira-kira seberapa besarkah kemampuan suatu organisme untuk mengolah mengolah limbah domestik. Karena apa? Karena kita harus mempertimbangkan kira-kira seberapakah rasio yang mungkin rasio kandungan organik yang mungkin digunakan oleh bakteri untuk mengolah kandungan inorganik lainnya. Seperti di sini, bahwasanya rasio BOD dan COD ini adalah sekitar 0,2 hingga 0,5. Ini adalah rasio yang terbaik yang digunakan untuk mempertahankan bagaimana si mikroba tadi itu bisa mengolah kandungan organik lainnya, pertama adalah COD atau biodegradable solid biodegradable soluble COD. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya COD ini merupakan dengan kimikal yang biasanya sulit untuk dihilangkan. Artinya adalah semakin tinggi kandungan COD, maka akan semakin susah proses pengolahan limbah menggunakan biologis. Sehingga di sini kandungan yang cukup mudah atau range yang cukup mudah untuk mengolah limbah adalah
dilihat dari kandungan rasio antara BOD per COD dengan range 0,2 hingga 0,5. Artinya adalah si kandungan BOD ini sebagai substrat, sebagai sumber makanan yang akan digunakan oleh bakteri untuk mengolah kandungan COD. Nah, sehingga di sini semakin tinggi kandungan COD-nya, maka akan semakin kecil makanan yang digunakan oleh bakteri untuk mengolah si kandungan COD-nya. Nah, di sini BOD ini sebagai sumber makanannya atau organik kompon yang akan digunakan sebagai sumber makanan untuk menghasilkan energi yang akan digunakan untuk mengolah si COD. Oke. Nah, di sini untuk mengolah limbah domestik rata-rata yang paling dominan itu menggunakan pengolahan biologis. Apapun teknologinya itu bisa digunakan untuk mengolah limbah domestik. Karena rata-rata limbah domestik ini merupakan memiliki kadar BOD yang cukup tinggi dan COD yang cukup ya, sehingga di sini rata-rata BOD bisa sekitar 100-an dan COD sekitar 200-an, sehingga lebih setengahnya bisa didapatkan kandungan organik dari BOD untuk mengolah limbah COD-nya. Nah, di sini yang terpenting dari organik ini ada dari mikrobial proses ini, bahwasanya itu adalah kita harus mengetahui seberapa besarkah kandungan biodegradable organic substance-nya. Sehingga ini adalah kandungan yang paling mudah untuk mengolah si limbahnya. Nah, kita ketahui bahwasanya untuk kandungan BOD itu paling mudah untuk diolah, terutama bisa menggunakan teknologi anaerobik. Dengan cara teknologi anaerobik tersebut akan bisa mengolah mengolah BOD, bisa menggunakan kandungan BOD hingga sekitar 40%. Nah, kemudian di sini untuk reaksi singkat, bagaimanakah proses pengolahan mikroorganisme atau biologis untuk mengolah limbah domestik ada sebagai berikut. Rata-rata kita bisa menggunakan organic substance atau kita bisa menggunakan glukosa C6H12O6 sebagai pengganti dari organic substance, sehingga nanti akan ditambahkan H2O menjadi CO2 dan biomasa. Nah, biomasa ini yang akan kita maka akan terbentuk kandungan sludge yang baru untuk mengolah limbah nantinya. Nah, untuk mengolah limbah menggunakan biologis plus aerasi atau oksigen, maka di sini kita bisa mengharapkan untuk pengurangan kandungan nutrien, baik itu kandungan nitrogen atau fosforus, itu bisa digunakan di dalam aerasi. Oke. Nah, untuk mikroorganisme, jadi biasanya yang paling mudah itu adalah untuk menghilangkan kandungan BOD. Kemudian dia juga akan menghilangkan beberapa koloid yang tidak ter-remove pada proses koagulasi ataupun bak sedimentasi. Misalnya tadi. Nah, sehingga di sini kita harus mempertimbangkan kira-kira seberapakah nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengolah limbah nantinya. Bagaimanakah proses yang ada dalam tersebut juga kita pertimbangkan. Nah, di sini beberapa sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri antara lain adalah yang pertama adalah sumber energi atau karbon tadi, ataupun karbon sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh si bakteri untuk proses metabolisme dalam tubuh bakteri tersebut. Yang kedua adalah kandungan inorganik atau nutrien seperti kandungan nitrogen, fosfat, kemudian sulfat, kalium, kemudian kalsium, magnesium, yang lainnya. Nah, dua kandungan karbon ini dan juga ini inorganic elemen ini sebagai kandungan fosfat atau sumber makanan. Sehingga di sini dalam pengolahan limbah, kita tahu bahwasanya setiap pengolahan limbah secara biologis, maka kita harus memberikan seberapa besarkah asupan makanan yang dibutuhkan oleh satu bakteri. Nah, asupan makanan adalah kandungan yang dibutuhkan oleh si tubuh bakteri, seperti kandungan nitrogen tadi, fosfat, sulfat, dan lain-lainnya. Nah,
Untuk proses pengolahan limbah sebagai sumber energi, maka di sini ada dua jenis sumber energi yang bisa didapatkan oleh bakteri. Yang pertama adalah cara menggunakan dari degradasi kandungan organik, itu biasanya disebut juga sebagai bakteri heterotrof, ataupun yang kedua adalah kandungan bisa menjerah atau bisa menghasilkan kandungan karbon dari diri sel tersebut atau sebuah autotrof. Nah, beberapa autotrof di sini sebenarnya juga bisa dihasilkan dari bagaimanakah si bakteri tersebut menghasilkan energi dari karbonnya sendiri, atau bisa memanfaatkan sumber karbon dari luar yang memang sulit untuk didapatkan. Contoh seperti bakteri dalam pengolahan teknologi remediasi atau fitur remediasi digunakan untuk seperti pengolahan limbah minyak. Karena minyak itu bisa digunakan sebagai sumber karbonnya. Karena dalam minyak terdapat beberapa rantai karbon yang dapat digunakan oleh bakteri. Ataupun contoh lain adalah bagaimanakah pengolahan limbah tenun menggunakan kandungan bakteri. Nah, sehingga tenun tadi, zat warna dan zat karbon dalam limbah tenun itu bisa digunakan untuk mengolah organik COD dan juga menghilangkan kadar warna yang ada dalam limbah tersebut. Akan tetapi di sini jenis bakterinya adalah jenis bakteri yang berbeda. Yaitu jenisnya adalah seperti indigenous bakteri atau bakteri yang kita selektif dari sumber tempat kontaminan tersebut. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan seberapa besarkah kandungan organik yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan suatu sel bakteri. Nah, biasanya pasti kita kenal istilahnya ada namanya ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi yang ada dalam tubuh si bakteri. Nah, di sini untuk energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sintesis dalam tubuh bakteri itu bisa dihasilkan dari beberapa jenis. Pertama adalah dari cahaya ataupun dari kimia menggunakan proses reaksi, seperti fototrof menggunakan sumber energi menggunakan cahaya sebagai sumber energi, dan kemotrof menggunakan zat kimia sebagai sumber energi. Nah, zat kimia inilah seperti tadi, yang bagian autotrof tadi, bahwasanya zat kimia sini kita bisa menggunakan beberapa sumber karbon atau zat kimia yang ada dalam satu bahan, satu polutan yang digunakan oleh bakteri untuk mengolah limbah tersebut. Jadi sehingga zat kimia tadi digunakan sebagai sumber makanan. Itu adalah karbon tadi. Oke, ini contoh dari klasifikasi organisme yang mana dia akan menghasilkan energi dan membutuhkan karbon tadi. Secara garis besar itu ada dua sumber energi yang dihasilkan menggunakan zat kimia atau menggunakan sumber cahaya. Nah, untuk lihat zat kimia tadi, kita menggunakan kemotrof, menggunakan organik yang inorganik sebagai sumber energi, dan kemoorganotrof menggunakan kandungan organik sebagai sumber energi. Di sini kita bisa lihat ada dua jenis sumber energi, yang dari inorganic chemical ataupun organic chemical sebagai sumber energi tersebut. Contoh organik adalah seperti BOD, contoh yang inorganik seperti amonium, kemudian fosfat, atau seperti ion-ion sebagai sumber energi tadinya. Oke. Nah, dalam suatu proses metabolisme bakteri, maka kita akan berbicara bagaimanakah satu bakteri tadi memproses atau bagaimanakah metabolisme dalam tubuh suatu bakteri tadi. Nah, sehingga di sini ada dua metabolisme, pertama ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan bagaimanakah suatu zat kimia yang ada itu akan diolah sebagai sumber energi yang akan dilepaskan. Nah, di sini katabolisme kita akan bicara bagaimana proses oksidasi suatu kimia untuk menghasilkan energi yang akan dilepaskan. Sedangkan anabolisme adalah suatu proses sintesis biokimia yang digunakan oleh bakteri untuk menghasilkan suatu sel bakteri yang baru atau biosintesis.
Nah, sini sumber energinya ada dua. Sumber energi yang kita gunakan untuk proses dalam tubuh si bakteri yang akan dilepaskan, dan sumber energi yang digunakan untuk proses pengembangbiakan dari bakteri yang ada. Kita bisa lihat dalam ilustrasi ini bahwasanya dari kandungan nutrien yang ada itu akan digunakan oleh bakteri untuk masukkan energi dengan cara menggunakan sintesis, baik menggunakan biosintesis ataupun menggunakan yang lain. Nah, dalam katabolisme juga dikenal dalam istilah itu oxidation dan reduction, yang mana dalam suatu proses katabolisme tadi itu maka akan kita butuhkan bagaimana elektron yang akan digunakan atau yang akan dilepaskan dalam proses nantinya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya untuk proses donor itu asam asetat dengan H2O dari CO2, karbonik asid dan juga elektron H+ dan elektron, ion H+ dan elektron. Nah, di sini elektron ini kita akan bisa gunakan sebagai akan diberikan pada proses limbah. Di sini reseptornya, maka oksigennya yang ada itu tambah dengan H+, tambah dengan elektron, masukkan setengah H2O. Sehingga kalau kita buat komplit, reaksinya adalah HCO3 tambah dengan H2O menjadi 1/8 CO2 tambah 1/8 asam karbonat HCO3 dan juga H2O. Nah, sehingga di sini akan bisa lihat bahwasanya ada beberapa proses, ada beberapa eliminasi seperti ion hidrogen dan juga elektron yang dilepaskan tadinya. Nah, kemudian kita akan bicara mengenai bakteri dan biomasa. Nah, dalam satu limbah menggunakan biologis, sudah pasti kita akan berbicara mengenai bagaimanakah pertumbuhan satu bakteri, seberapa besarkah kandungan oksigen yang mereka butuhkan, dan seberapa besarkah kandungan organik yang mereka gunakan untuk proses sintesis dalam tubuh si mikroorganisme tersebut. Dan juga bagaimanakah pertumbuhan biomasa nantinya. Nah, dari sini, ini adalah proses, ini adalah diagram untuk mengembangbiakan suatu bakteri. Yang mana ini ada beberapa fase, fase lag, fase eksponensial, fase stationary, dan juga fase kematian phase. Nah, sini kita bisa lihat bahwasanya untuk lag phase itu untuk awal pertumbuhan bakteri ini tidak terlalu signifikan, dan juga di sini memiliki kandungan makanan yang cukup besar. Kemudian bakteri tadi akan terdapat satu bakteri, bagaimana proses removalnya, bagaimana proses degradasi, proses konsumsi organik atau substrat oleh si bakteri, sehingga bakteri tadi akan berkembang biak, dan dikarenakan ada balance antara jumlah makanan yang akan digunakan dengan bakteri yang akan dihasilkan, maka suatu waktu jumlah makanan yang kita butuhkan oleh bakteri nanti akan hilang. Sehingga sini akan masuk ke fase stationary phase, di mana fase konstan yang mana dan disebut akan kandungan yang konstan tadi akan mempengaruhi jumlah bakteri nantinya. Sehingga di sini semakin kecil biomasa yang ada, maka akan semakin kecil pula bakteri yang available atau bakteri yang masih hidup. Nah, ini kita akan berbicara mengenai bagaimanakah proses menghitung yield atau biomasa yang akan diproduksi. Nah, sini kita menggunakan asumsi menggunakan glukosa atau C6H12O6 sebagai sumber organik atau substrat tadinya. Maka dalam satu proses pengolimbah, kandungan biomasa nanti di sini sama dengan 8O2 dan amonium akan menghasilkan ini adalah menghasilkan biomasa baru atau C5H7NO2-nya biomasa yang baru tambah dengan CO2 dan 14H2O. Nah, di sini kita akan menghitung seberapakah besar yield atau biomasa akan dihasilkan tadi.
Jadi seberapa besarkah konversi makanan atau glukosa uh, menjadi si biomasa atau C5H7NO2. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan berat molekul atau BM dari masing-masing komponen tersebut. Contoh untuk BM biomasa itu 113 dan BM untuk C6H12O6 itu 180. Jadi kita akan menghitung seberapa besarkah produksi si biomasa terhadap jumlah kandungan jumlah kandungan glukosa yang dibutuhkan. Kalau kita lihat dari reaksi ini, untuk di sini untuk memastikan dua biomasa, dua C5H7NO2, maka akan dibutuhkan si glukosa, di mana tiga molekul glukosa ini setara dengan proses atau setara dengan dua kandungan biomasa. Ini ada kandungan oksigen dan amonium yang dibutuhkan akan menghasilkan biomasa CO2 dan H2O. Tinggal di sini kalau kita menghitung yieldnya, biomasa yang dihasilkan tersebut adalah 2 dikali dengan berat molekul biomasa dibagi dengan 3 dikali dengan berat molekul glukosa. Ini dapatkan 0,42. Nah, ini adalah 42 sel, karena kita akan menghitung biomasa. Ini ada 0,42 sel per glukosa yang digunakan. Kita bisa menggunakan juga 0,42 VSS per glukosa yang digunakan. Nah, di sini kita akan mengkonversikan dari kandungan glukosa ini akan menghasilkan menjadi kandungan COD. Nah, kenapa COD? Karena kita asumsi bahwasanya kandungan biomasa ini sebagai COD-nya. Nah, oke, yang pertama adalah kita akan mempertimbangkan bagaimanakah proses degradasi yang ada untuk kandungan untuk seberapa besarkah setiap molekul dari glukosa, seberapa besarkah si oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasi tersebut. Jadi dalam reaksi glukosa dengan oksigen menghasilkan CO2 dan 6H2O. Nah, sini kita akan menghitung seberapakah kebutuhan oksigen untuk mengolah untuk mendegradasi kandungan si glukosa ini. Di sini 6 dibagi dengan 1 molekul 6 molekul O2 dibagi dengan 1 molekul glukosa C6H12O6. Ini dapatkan setiap 1,07 gram oksigen akan mendegradasi kandungan seperti setiap gram glukosanya. Jadi setiap gram glukosa yang kita degradasi, maka akan dibutuhkan sekitar 1,07 gram oksigen. Nah, sini kita akan mengkonversikan dari yieldnya yang berupa glukosa, kita akan konversi menjadi yieldnya berupa jumlah biomasa yang dihasilkan. Nah, di sini kita akan kembali ke reaksi awal tadi. Bahwasanya untuk mendegradasi kandungan amonia, kandungan glukosa, maka akan dibutuhkan si biomasa. Sini 2 molekul biomasa akan dibagi dengan kandungan glukosanya sebagai COD. Akan tapi di sini untuk kandungan glukosa sebagai COD ini untuk proses pengolahan limbah menggunakan oksigen itu sekitar 1,07 gram oksigen per gram glukosa. Sehingga di sini kita akan mengkonversikan berat molekul yang ada dalam satuan yang ada dari satu biomasa tersebut akan dibagi dengan jumlah glukosa dikali dengan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk menegasi kandungan glukosa. Sehingga di sini didapatkan 2 molekul dari biomasa dibagi dengan 3 molekul kandungan 3 molekul dari kandungan
glukosa dikali dengan jumlah konversi yang dibutuhkan 1,07 COD per glukosa. Maka ini hasilnya adalah sekitar 0,39 gram sel per gram COD, atau juga bisa disebutkan sebagai 0,39 gram VSS per gram COD. Ini adalah yield untuk si biomasa yang dihasilkan. Nah, itu kita juga mempertimbangkan kira-kira seberapa besarkah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri, pertama dalam proses sintesis dalam tubuh bakterinya, yang kedua adalah dalam proses pengolahan limbah tersebut. Hasilnya ada dua, dari sini kita akan menghitung seberapa besarkah kandungan oksigen tersebut. Nah, di sini ada reaksi. Jadi untuk proses metabolisme dalam tubuh si bakteri, C5H7NO2 sebagai sumber bakteri sama dengan oksigen akan menghasilkan 5 CO2 ditambah dengan amonium dan juga 2 H2O. Oke. Ini ada reaksi yang digunakan untuk proses berapakah kebutuhan oksigen per glukosa yang kita butuhkan. Nah, di sini kandungan COD di sini seberapa besarkah sel dari yang sini sel tisu yang akan dihasilkan adalah 5 dikali dengan kandungan O2 oksigen 32 gram per mol dibagi dengan molekul gram dari biomasa 13 gram per mol. Yang akan dihasilkan adalah setiap 1,4 gram oksigen akan dibutuhkan, setiap satu sel bakteri akan membutuhkan sekitar 1,42 gram oksigen. Nah, di sini setiap selnya bakteri yang beraktivitas tadi atau bersintesis tadi, maka dibutuhkan sekitar 1,42 gram oksigen. Atau bisa juga 1,42 gram CO2 per gram VSS, karena VSS ini adalah kandungan si biomasa yang dihasilkan. Sedangkan untuk seberapakah jumlah oksigen yang dibutuhkan, maka kita akan menghitung berapakah oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi kandungan tadi. Sehingga di sini kita akan hitung berapakah COD yang digunakan, bukan COD yang digunakan oleh bakteri. Ini COD yang digunakan proses degradasinya. Inilah COD yang digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh si bakteri. Sehingga di sini kita akan menghitung jumlah tadi 1,07 oksigen dibagi dengan gram glukosa dikali dengan 3 kali dengan 3 molekul si glukosanya. Karena itu akan kita olah. Yang kedua adalah COD yang dihasilkan itu adalah 1,42 gram oksigen per gram sel dikali dengan 2 mol dari kandungan biomasa tadi. Nah, di sini kenapa 1,07? Karena di sini kita kembali ke sebelumnya, maka setiap oksigen, setiap mol glukosa yang dihasilkan itu sekian gram oksigen yang dibutuhkan. Jadi sini dia menggunakan 1,07 gram oksigen untuk mendegradasi kandungan setiap gram glukosa. Oke. Nah, untuk COD sel tadi adalah yang tadi, bahwasanya untuk proses biosintesis atau proses metabolisme dalam tubuh bakteri dibutuhkan sekitar 1,42 gram oksigen per sel bakteri atau 1,42 gram COD yang dibutuhkan. Sehingga di sini saya bisa hitung yang awal ini itu 577,8 gram oksigen dan yang kedua adalah 329,9 gram oksigen. Jadi kita akan hitung, tinggal dikurangin jumlah COD yang digunakan dikurangi dengan jumlah COD ya, untuk proses metabolisme dalam tubuh si bakteri. Kita jadinya adalah 265,9 gram. Nah, di sini adalah kita akan menghitung seberapakah kandungan
oksigen yang akan dibutuhkan tadi kita balik, kita akan menghitung berapakah jumlah rata-rata konsumsi oksigennya per 5 volt COD. Nah, di sini jumlah oksigen yang dibutuhkan tadi 256,9 gram COD dibagi dengan 3 mol kandungan CO2 dan juga 1 mol kandungan glukosa 80 tadi. Di sini dihasilkan 0,44 gram oksigen per gram COD yang digunakan. Jadi setiap gram COD yang digunakan itu dibutuhkan sekitar 0,44 gram oksigen. Inilah kebutuhan oksigen tadi. Nah, rata-rata untuk biomasa, degradasi biomasa itu menggunakan ini 1,42 gram COD per gram biomasa. Oke. Nah, dalam pengolahan limbah secara aerobik menggunakan suplai oksigen, maka akan terdapat proses reaksi nitrogen dalam limbah tersebut. Yang pertama adalah nitrifikasi, itu di mana ini adalah proses pengolahan amonium NH4+ menjadi nitrit NO2, H2O dan juga H+ dan H2O dengan bantuan mikroba nitrosomonas. Sedangkan untuk yang kedua, dari nitrit ini akan diolah menjadi nitrat dengan bantuan nitrobakter. Yang mana oksidasi amonia tadi, setiap satu molekul amonium yang akan diolah itu dibutuhkan sekitar 0,2 molekul oksigen. Oke. Gas ini akan menghasilkan nitrat tambah dengan 2H2O dan juga H2O. 2H+ dan H2O. Nah, kemudian kalau kita menghitung dari sumber nitrogen ini, seberapa besarkah kandungan biomasa akan dihasilkan. Nah, di sini kita akan melihat dari proses degradasi tadi, dari menghasilkan CO hasil degradasi tadi yang tadi ini CO2 dan H2O dan juga biomasa tadi itu akan digunakan akan menghasilkan biomasa berupa C5H7NO2 dan juga Nah, di sini ada beberapa keuntungan dari dan juga kerugian pengolahan limbah aerobik. Nah, yang pertama adalah keuntungan pertama ini adalah list keuntungan dan kerugian dari pengolahan aerobik. Secara ini ada karakteristiknya, nanti akan silakan dibaca. Karakteristiknya untuk kolam aerasi seperti apa, kolam tipe aerasi tipe voltase seperti apa. Sini ada kelebihan dan kerugiannya. Dan juga susah juga di sini dan juga sebenarnya aerasi silakan untuk dibaca sendiri nanti. Nah, ini kita akan lanjut. Ini ada beberapa beban pengolahan yang bisa digunakan untuk mengolah limbah berdasarkan teknologi tadi. Nanti akan kita lanjut bahas ini untuk masing-masing teknologi. Nah, di sini untuk proses pengolahan limbah, ini ada beberapa teknis yang bisa kita gunakan, kita jadikan patokan. Nah, di sini adalah untuk perbandingannya adalah semakin ke kiri maka akan semakin ini adalah range untuk pengolahan limbah cair menggunakan oxidation ditch, aerated pond, tricking filter, dan kolam stabilisasi dan lain-lainnya. Nah, di sini akan kelihatan untuk pengolahan oxidation ditch ini dan juga aerated pond ini pengolahan limbahnya tidak terlalu sulit karena suplai oksigennya itu tidak terlalu besar. Untuk proses pengolahan limbah menggunakan biologis mekanik seperti tricking filter itu
memiliki pengolahan limbah yang baik akan tapi lebih mahal karena di sini kita harus menyiapkan media pengolahan tersebut. Yang kedua adalah kolom stabilisasi. Ini untuk yang non mekanis secara biologis anaerobik ini relatif lebih murah karena kita akan menggunakan luas lahan yang cukup besar untuk proses pengolahannya. Yang kedua adalah anaerobik non mekanik seperti ABR, anaerobik bioreaktor. Ini biasanya kita menggunakan beberapa kompartemen atau sekat-sekat yang digunakan untuk mengolah limbah. Oke, nanti kita akan menghitung kebutuhan biomasa dan oksigen dalam contoh soal berikut. Nah, di sini satu pengolahan limbah aerobik complete mix reaktor dengan tanpa ada recycle digunakan untuk mengolah limbah biodegradable soluble atau BSCOD sebesar 500 gram per meter kubik. Nah, jadi di sini limbah COD yang akan diolah adalah sekitar 500 gram per meter persegi atau 500 mg per liter. Dan kemudian dalam complete mix reaktor sini itu memiliki kandungan fluoride sekitar fluoride atau debitnya sekitar 1000 meter kubik per hari dengan efluen konsentrasi akhir dari limbah ini diharapkan COD dan VSS yang dihasilkan itu sekitar 10 mg COD dan juga 200 mg per liter kandungan VSS. Nah, sini kita akan hitung seberapa besarkah yield biomasa yang dihasilkan dan juga seberapa besarkah kandungan oksigen yang dibutuhkan. Nah, pertama kita akan menghitung seberapakah yield biomasa yang dihasilkan dari proses degradasi kandungan COD tadi. Nah, kalau kita ingat, tadi rumusnya adalah kandungan organik ditambah dengan oksigen sama nitrogen akan menghasilkan biomasa C5H7 NO2 dan dengan H2O, CO2 dan H2O. Nah, di sini kandungan organiknya itu adalah 500 gram COD, sedangkan kandungan biomasanya yang dihasilkan itu adalah 200 gram per CSS per meter persegi. Ini kita akan menghitung yield. Jadi yield itu kita akan menghitung dengan cara jumlah beban massa yang akan diolah. Beban tadi itu akan dengan cara dihitung dengan cara konsentrasi dikali dengan debit. Sehingga untuk yang pertama kita akan menghitung seberapakah beban atau biomasa yang dihasilkan dalam debit maksud tadi. Nah, di sini 200 gram meter kubik biomasa dikali dengan debit limbah 1000 meter kubik per hari, menghasilkan 200.000 gram VSS per hari. Karena di sini 200 gram biomasa dihasilkan menjadikan 200.000 VSF jumlah biomasa yang dihasilkan per harinya. Yang kedua COD-nya adalah yang di sini tadi itu dari 500 gram COD itu dihasilkan F-nya sekitar 10 gram COD. Sehingga di sini kita akan menghitung seberapakah jumlah beban atau jumlah biomasa yang ada dalam limbah. Sehingga sini 490 dikali dengan 1000 meter kubik per hari menghasilkan 490.000 gram COD per hari. Nah, sehingga yield-nya adalah yield biomasa yang dihasilkan adalah jumlah biomasa dibagi dengan beban biomasa dibagi dengan jumlah beban dari kandungan meternya, bahkan ada 0,41 gram VSS per COD yang dihilangkan. Jadi setiap gram COD yang dihilangkan dibutuhkan sekitar 0,41 gram VSS. Yang kedua adalah akan menghitung seberapakah besar kandungan oksigen yang digunakan atau dibutuhkan untuk mendegradasi kandungan COD. Nah, di sini kita ini ada neraca massa yang mana untuk proses
proses steady state, itu akumulasi sama dengan info dikurangi dengan outflow ditambah dengan conversion atau proses perubahan tadi. Nah, di sini kita tahu bahwasanya jumlah oksigen yang dibutuhkan adalah jumlah oksigen COD yang masuk dikurangi dengan COD yang keluar. Nah, COD yang masuk jadi ada 500 gram dikali dengan debitnya 1000 kubik per hari, menghasilkan 500.000 gram debit per hari, dan juga 500 gram COD per hari, 500.000 gram COD per hari. Dengan COD yang out-nya adalah 10 dikali dengan debit. Jadi ada 10.000 gram COD per hari. Nah, kita akan hitung. Di sini kita hitung. Jadi untuk biomasa yang dihasilkan tadi, biomasa COD out-nya adalah 200 gram. Jadi jumlah biomasa yang dihasilkan tadi adalah 200 gram VSS per hari dikali dengan kebutuhan oksigen untuk mengolah kebutuhan oksigen oleh biomasa. Jadi tadi 1,42 ini adalah jumlah kebutuhan oksigen oleh biomasa yang pertama tadi. Ini di sini setiap mol kandungan biomasa itu dibutuhkan dibutuhkan berapa gram oksigen, jadi 1,42 gram oksigen per biomasa. Nah, sini akan kita ubah. Nah, di sini biomasa yang dikeluarkan adalah biomasa yang dihasilkan tadi adalah 200 gram biomasa, 200 gram per meter kubik biomasa. Maka kita akan ubah menjadi gram COD. Di sini 200 gram ini dikali dengan ini adalah beban hubungan tadi 200.000 gram VSS per hari dikali dengan konsentrasi 1,42 gram COD per gram VSS, didapatkan ada 284 gram COD per hari. Nah, di sini kemudian total COD-nya adalah tambahkan saja. Kita 294 gram COD. Dan berapakah jumlah oksigen yang dibutuhkan? Berarti beban yang masuk bukan dengan yang digunakan. Nah, di sini adalah 206 gram COD 206.000 gram COD per hari. Nah, sini jumlah oksigen yang dibutuhkan dari 206 gram itu adalah 206.000 gram COD per hari dibagi dengan konsentrasi, dibagi dengan jumlah konsentrasi dari si COD-nya. Jadi ada yang terangkan sekitar 490. Jadi sini 206.000 gram oksigen yang dibutuhkan dibagi dengan 490.000 gram per hari, atau sekitar 42 gram oksigen per gram COD. Sehingga di sini jumlah oksigen sama sekitar 0,42 gram. Oke. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Nanti akan ada quiz yang digunakan untuk mengambil absensi. Silakan nanti diisi quiznya untuk absensi pada hari ini. Yang kedua adalah untuk soal TS dari teknologi yang dari survei teknologi yang kemarin, saya akan mengkelompokkan kembali setiap mahasiswa berdasarkan teknologi yang digunakan untuk pemesan tugasnya. Sehingga nanti masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan mengenai teknologi tersebut dan bagaimanakah cara mendesain teknologi tersebut, teknologi yang terpilihkan dalam coba tersebut untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan minggu ini masih berupa teori sampai Rabu, dan minggu depan kita akan membahas mulai mendesain mengenai pengolahan limbah secara
aktivitas konvensional. Nah, nanti kelompok yang telah ditentukan tadi, silakan berkoordinasi dengan teman-temannya untuk mendesain bagaimanakah teknologi tersebut. Nanti akan saya perbaiki di masing-masing pertemuan. Nanti akan ada jadwalnya, setiap mahasiswa akan presentasi kapan, setiap kelompok akan presentasi kapan, dan nanti akan ada juga rubrik penilaian dari saya dan juga dari mahasiswa. Oke, sekian hari ini, nanti akan kita bahas selanjutnya, dan nanti akan tolong diisikan kuisnya berdasarkan materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.